Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bina Islam, kita lanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Katsir ayat 4-8 yang berbicara tentang hukuman Bani Israel atau hukuman yang diterima Bani Israel atas kejahatan-kejahatan mereka. Sekarang kita berbicara tentang konsep keadilan ilahi yang dalam ayat ini diilustrasikan dengan diksi jazaan wifaqo sebagai balasan yang setara atau yang setimpal. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah akan menghukum Bani Israel sebagai balasan yang setimpal terhadap kejahatan mereka. Yang dalam hal ini diungkapkan dengan diksi jazaan wifaqo. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya berkata seperti ini. Al-jaza'ul wifaqo huwa al-jaza'u alladhi yuafiqul amala min ghairi siyadatin wala nuqsanin fahuwa min tamami adlillahi ta'ala, yang artinya balasan yang setimpal adalah balasan yang sesuai dengan perbuatan tanpa tambahan dan pengurangan. Ini merupakan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Kemudian selain Allah memberikan balasan yang sempurna, yang setimpal terhadap orang-orang yang berbuat jahat, dan itu siapa saja, dan yang dibahas dalam ayat ini adalah Bani Israel, Allah juga mustahil berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Jika Allah mereka kok diazab atau diberikan balasan atau diberikan bencana dan sebagainya, itu bukanlah Allah mendurhakai mereka, bukanlah Allah berbuat zalim kepada mereka, akan tetapi itu adalah hasil perbuatan mereka sendiri, karena Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman As-Sa'di, beliau berkata seperti ini, nafyu zulmi 'alallahi ta'ala min a'zami sifatil kamal li'annahu ta'ala ahkamul hakimina wa adadul adilina, yang artinya penafian kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala termasuk sifat kesempurnaan yang paling agung, karena dia adalah hakim yang paling bijaksana dan yang paling adil. Jadi tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dan jika Allah hamba-hamba itu kok tertimpa musibah, bencana atau sebagainya, itu bukan Allah menzalimi mereka, akan tetapi itu adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri di dunia, dan di akhirat nanti ada lagi. Kemudian kita akan membahas analisis historis tentang penghukuman Bani Israel. Jadi kita menganalisis sejarah kehancuran mereka. Pertama, kita harus mengetahui bentuk-bentuk kedurhakaan Bani Israel yang membuat mereka dihukum. Nah, apa saja bentuk-bentuk kedurhakaan yang mereka lakukan? Di sini Imam Ibnu Katsir menganalisis ada beberapa. Yang pertama, pembunuhan terhadap para nabi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Beliau berkata seperti ini, karena Banu Israila yaqtulunal anbiya'a hatta ba'athallahu Zakaria wa Yahya faqataluhuma, yang artinya Bani Israel biasa membunuh nabi-nabi hingga Allah mengutus Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, lalu mereka membunuh keduanya. Nah, jadi Bani Israel itu terbiasa kalau diingatkan oleh nabi-nabi yang diutus kepada mereka, itu tidak hanya dipersekusi, tidak hanya dikucilkan, tidak hanya asingkan, tapi ada juga yang dibunuh, dan itu banyak. Nah, salah satu yang dibunuh mereka adalah Nabi Zakaria dan anaknya Nabi Yahya, atau orang Barat menyebutnya John Pembaptis atau Yohanes Pembaptis. Yang kedua, sebab Bani Israel dihukum oleh Tuhan adalah penyimpangan dari ajaran Tauhid. Ingat, di zaman Nabi Musa saja, Nabi terbesar mereka berani menyembah patung anak sapi ketika ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari. Nah, kemudian di zaman setelahnya juga sama, mereka melakukan penyimpangan. Khususnya setelah Bani Israel terpecah menjadi dua kerajaan.
Jadi kan setelah ditinggal oleh Nabi Sulaiman atau Raja Salomo, kerajaan Bani Israel itu terpecah menjadi dua, menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Saya sudah pernah cerita ya. Yang kerajaan selatan itu diisi oleh dua suku, suku Yehuda dan suku Benyamin. Yang kerajaan selatan ini, yang dua suku ini kan dipimpin oleh anaknya Nabi Sulaiman, Rehabeam. Ini masih tauhid, masih murni. Kemudian yang kerajaan utara yang diisi oleh 10 suku, itu lama-kelamaan mereka melakukan penyimpangan dan melakukan penyembahan berhala. Ada yang menyembah dewa Baal, dewa macam-macam lah, dewa-dewa di daerah Kanaan itu. Makanya Allah mengutus kepada mereka Nabi Ilyas dan sebagainya. Ilyas tapi juga dibunuh. Sampai puncaknya nanti kan diserang oleh kerajaan Asyur, kemudian diserang oleh kerajaan Babilonia, dan sampai yang terakhir itu diserang oleh atau ditaklukkan oleh kekaisaran Romawi. Dan di zaman itulah di zaman Romawi inilah hidup Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, dan itu dibunuh juga. Jadi sudah memang watak mereka sudah nggak tahu gimana. Kemudian bagaimana sih mekanisme penghukuman ilahi terhadap Bani Israel? Apakah dengan gempa bumi seperti umat-umat terdahulu, atau dengan banjir bandang seperti zaman Nabi Nuh, atau dilambari pakai meteor seperti kaum Nabi Lut, atau bagaimana? Ternyata Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya hukuman yang diterima oleh Bani Israel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan dengan bencana alam dan sebagainya, tapi dengan sebab-sebab natural atau dengan sebab-sebab alamiah, yaitu mereka diserang oleh bangsa lain, yang mana bangsa lain ini dijadikan alat oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, beliau berkata seperti ini: sunnatullahi fil umami ayusallitu alaihimul a'da'a 'inda fasadihim wa zulmihim fatakunna hasimatuhum bisababi dzunubihim. Yang artinya, sunatullah pada umat-umat adalah bahwa dia menguasakan musuh atas mereka ketika terjadi kerusakan dan kezaliman, sehingga kekalahan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Nah, jadi perkataan Ibnu Qayyim di sini adalah ketika suatu bangsa Quraisy itu terjadi kerusakan, pembangkangan dan sebagainya, melawan perintah Tuhan dan sebagainya, maka mereka akan dijajah oleh bangsa lain, yang mana ini sebagai alat hukuman dari Tuhan, dari Allah kepada mereka. Dalam hal ini adalah Bani Israel. Ketika Bani Israel berbuat kerusakan di dalamnya, disuruh menyembah Allah kok menyembah berhala, disuruh menegakkan hukum Taurat kok malah dilanggar, diutus Nabi kok malah nabinya dibunuh, maka mereka ya dihukum oleh Allah lewat bangsa lain, alias dijajah oleh bangsa lain. Dan dalam sejarah Bani Israel, mereka berkali-kali dijajah oleh bangsa lain, dijajah oleh bangsa Filistin, dijajah oleh bangsa Asyur, dijajah oleh bangsa Babilonia, dijajah oleh bangsa Yunani, dijajah oleh bangsa Romawi, kemudian diusir ke Eropa juga dimusuhi dan sebagainya. Ya itulah hukuman Allah kepada mereka. Dan hal ini juga menimpa umat Islam juga. Ingat, umat Islam dulu juga sama, ketika sudah besar mereka melakukan kesombongan yang luar biasa. Akhirnya apa? Dijajah oleh bangsa salib dari barat, kemudian dari timur dijajah oleh bangsa Mongol, kemudian dijajah oleh di zaman kolonialisme dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Yaitu juga saya yakin juga akibat dosa-dosa yang umat Islam lakukan, entah itu kesombongan, melanggar perintah Allah, tidak mengindahkan Al-Quran dan sebagainya, maka ya mereka dijajah. Jadi ini sebenarnya menjadi renungan untuk kita semua ya. Kalau kita ingin terbebas dari penjajahan, ya kita harus introspeksi diri juga. Jangan-jangan memang kita nggak menegakkan isi Al-Quran, jangan-jangan memang kita melanggar perintah-perintah Tuhan, makanya kita kok dijajah. Ya kalau kita ingin merdeka, ya kita harus menegakkan kembali hukum-hukum Al-Quran. Maka kalau disimpulkan, penghukuman Bani Israel yang diterangkan dalam ayat ini itu bisa dikategori menjadi 3 tahap atau 2 tahap. Yang pertama, pra pembuangan.
Pada periode pra-pembuangan ini, bentuk kedurhakaan yang Bani Israel lakukan adalah penyembahan berhala dan pembunuhan para nabi. Maka bentuk hukumannya kekeringan, kelaparan, dan serangan musuh. Pelaku penghukum siapa? Bangsa Filistin dan bangsa Aram. Kemudian periode pembuangan Babilonia tahun 587 Masehi. Ini bentuk kedurhakaannya apa? Pengkhianatan politik dan penyimpangan agama. Kemudian bentuk hukumannya apa? Penghancuran Bait Suci pertama dan pembuangan Babilonia atau Babel. Pelakunya siapa? Raja atau Kaisar Nebukadnezar dari Kekaisaran Babilonia. Kemudian periode selanjutnya adalah periode pendudukan Romawi sekitar tahun abad pertama Masehi itu ya. Kemudian apa bentuk kedurhakaan yang mereka lakukan? Bentuk kedurhakaan yang Bani Israel lakukan adalah penolakan terhadap Nabi Isa dan pembunuhan terhadap Nabi Zakaria dan Yahya, serta korupsi agama atau penyimpangan agama. Bentuk hukumannya apa? Penghancuran Bait Suci kedua oleh Kaisar Titus dari Romawi dan atau diaspora panjang, yaitu Bani Israel diusir dari tanah Yudea atau tanah Galilea. Pelaku penghukumannya ya Kaisar Titus dari Romawi. Kemudian selanjutnya masa periode diaspora panjang atau pembuangan panjang, yaitu mulai tahun 70 Masehi sejak diusir oleh Kaisar Titus sampai tahun 1948. Berarti berapa? Sekitar 1800 tahun. Nah, ya bentuk kedurhakaan yang mereka lakukan, yang Bani Israel lakukan adalah pembangkangan terhadap syariat. Nah, kemudian bentuk hukumannya tadi tersebar di dunia dan penindasan. Jadi Bani Israel setelah diusir oleh Romawi tahun 70 Masehi, mereka menyebar ke seluruh dunia, dan mereka itu selalu ditolak oleh bangsa-bangsa sekitar ya. Ke Polandia juga dipersekusi, ke Inggris sama dipersekusi, ke Spanyol apalagi dibantai, kemudian pergi ke Afrika Utara juga nggak disenangi, dan macam-macam lah. Itu tersebar ke seluruh dunia. Pelaku penghukumnya siapa? Bangsa-bangsa Eropa. Sampai nanti akhirnya kembali pada tahun 1948, kembali ke tanah Israel. Kok diulangi lagi? Mereka ternyata menindas bangsa Palestina sampai sekarang. Dan itu kalau kita melihat siklusnya pasti akan terulang lagi. Suatu saat nanti itu akan ada bangsa besar yang dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk menghukum Bani Israel itu. Ya entah, kita nggak tahu ya, mungkin Iran kemarin juga berani kan, Iran melawan Bani Israel, atau mungkin Turki, atau mungkin bisa jadi Cina juga sangat besar. Kalau Cina ini bisa mengalahkan Amerika, Cina pasti gampang banget menghilangkan Bani Israel. Atau mungkin bangsa-bangsa Arab bersatu melawan Bani Israel karena sudah jengah, kita nggak tahu. Wallahu alam. Kemudian kita akan menganalisis cerita tentang Nebukadnezar yang katanya berasal dari seorang fakir miskin, orang yang lumpuh meminta-minta kok menjadi penguasa. Nah, itu sahih apa tidak? Di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa riwayat Nebukadnezar yang katanya lumpuh, miskin, dan meminta-minta kemudian menjadi penguasa, itu kan bersumber dari Sa'id bin Al-Musayyib, seorang tabi'in. Dan menurut beliau, riwayat tersebut nyambung sampai sahabat Nabi. Bahkan Imam Al-Zahabi berkata seperti ini, Sa'id bin Al-Musayyib Sayyidut Tabi'in wa a'lamuhum bi hadis Umar wa Ali wa Abi Hurairah. Sa'id bin Al-Musayyib adalah pemimpin para tabi'in dan yang paling berilmu tentang hadis Umar, Ali, dan Abu Hurairah. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Katsir, riwayat ini nyambung sampai sahabat Nabi. Akan tetapi setelah beliau teliti lagi, ternyata dari perawi yang disampaikan oleh Sa'id bin Al-Musayyib ini ternyata adanya kecacatan. Makanya beliau nanti koreksi dalam kitabnya yang lain. Kemudian di situ Ibnu Katsir menjelaskan Nebukadnezar ketika pergi ke Damaskus melihat darah yang mendidih kemudian membantai penduduknya. Itu maksudnya apa sih darah yang mendidih?
Riwayat tentang darah yang mendidih itu sebenarnya adalah metafora atau majas dari akumulasi dosa dan kezoliman. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali berkata seperti ini, ad-damu alladhi yahli huwa ramzun lidzulmil mutaqarraril ladzi la yahda'u hatta ya'tiyal iqabu al-ilahiyyu. Darah yang mendidih adalah simbol kezaliman yang berulang, yang tidak reda hingga datang hukuman ilahi. Jadi al-qibah atau darah yang mendidih itu menurut Imam Al-Ghazali dan juga Ibnu Katsir yaitu tadi simbol dari kezaliman, simbol dari penindasan yang dilakukan berulang kali sampai nanti pada puncaknya datanglah hukuman ilahi, ya tadi lewat bangsa lain. Dan sekarang kan Bani Israel masih melakukan kan, setiap hari mereka itu melakukan kezaliman tiada henti. Kalau kita buka medsos, Instagram dan sebagainya, coba lihat rakyat Palestina setiap hari dibantai, dibom dan sebagainya. Ini sudah berapa tahun nih? Sudah sejak 1948 sampai sekarang tahun 2025. Dan nanti kalau sudah hampir 100 tahun ya, dan saya prediksi nggak sampai 100 tahun negara itu akan runtuh. Karena tadi kalau negara sudah melakukan kezaliman terus menerus, nggak ada yang berani menegur, cepat atau lambat pasti itu akan runtuh. Entah itu dengan sebab perang besar atau dengan sebab-sebab alamiah. Misal investor kabur dari Israel, itu pasti negara itu juga akan bangkrut ya. Karena yang diinginkan investor itu kan keamanan dan stabilitas politik dan supremasi hukum. Kalau negara itu terus-menerus melakukan perangan, saya yakin investor akan kabur dan negara itu akan bangkrut. Kemudian kan tadi diceritakan Nebukadnezar itu menghancurkan Bait Suci untuk yang pertama kalinya. Jadi apa sih konsekuensi dari hilangnya Bait Suci? Jadi dahulu Bani Israel itu punya Bait Suci, semacam itu ya, semacam Masjidil Haramnya, tapi beda juga sih. Tapi kita ibaratkan kita samakan aja ya. Jadi kalau kita umat Islam punya Masjidil Haram ya, pusatnya ibadah umat Islam di seluruh dunia. Dulu Bani Israel punya Bait Suci ya, atau tempat pusatnya ritual Yahudi sedunia zaman dahulu. Tapi itu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari kekaisaran Babilonia. Kemudian apa sih kan konsekuensi dari dihancurkannya Bait Suci? Dihancurkannya Bait Suci itu menjadi hilangnya ilmu agama secara sistematis. Bahkan dikabarkan ketika itu tidak ada lagi orang yang mampu menghafal Taurat ya. Jadi Taurat itu sempat hilang sampai nanti ditemukan lagi oleh Nabi Uzair ya. Ada yang mengatakan Allah dulu menitipkan wahyunya ke Nabi Uzair. Jadi ketika semua orang nggak ada yang hafal kitab Taurat sudah hilang, sudah dibakar. Tiba-tiba Nabi Uzair itu dikasih ingatan kalau hafal seluruh kitab Taurat. Ada yang berkata seperti itu. Atau ada yang mengatakan enggak, dulu Nabi Uzair itu pernah mendam atau sebelum Bait Suci dibakar itu beliau pernah menyelamatkan satu kitab Taurat yang kubur dalam tanah kemudian diambil lagi. Ada yang seperti itu. Tapi intinya ketika Bait Suci dibakar itu semuanya hilang, ilmu agama juga hilang, mata rantai terputusnya. Itu dampak besarnya. Bahkan Imam Tabari mengatakan seperti ini, hatta lam yabqa man yahfazu Taurata fadorobatil ahkamu wa fasadatil ibadatu. Hingga, yang artinya hingga tidak tersisa seorang pun yang menghafal kitab Taurat, maka kacaulah hukum-hukum dan rusaklah ibadah-ibadah. Itu menurut perkataan dari Imam At-Tabari. Kemudian kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran di zaman modern ini agar tidak sama nasibnya seperti hanya Bani Israel. Yang pertama, pelajaran tentang keadilan sosial. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Al-Adalah Al-Ijtamaiyah fil Islam menegaskan seperti ini. Qissatu Bani Israila
tudzakkiruna bi anna zulma la yadumu anna adla al-ilahiyya la budda ayat haqqaqa walau ba'da hin, yang artinya kisah Bani Israel mengingatkan kita bahwa kezaliman tidak akan abadi dan keadilan ilahi pasti akan terwujud meskipun setelah beberapa waktu. Ya. Dan dalam sejarahnya kan kita sering melihat ya, banyak bangsa-bangsa berkuasa yang kejam silih berganti. Ya, mereka melakukan kejahatan, kerusakan di atas muka bumi. Ya, tapi itu nggak akan selamanya. Pasti ada masa tenggangnya, ada waktunya itu. Ya, walaupun ada yang lama, ada yang sebentar. Contohnya ketika Uni Soviet berkuasa, itu kan semua agama dilarang kan. Baik Yahudi, Kristen, dan Islam semuanya dilarang, kitab suci dibakar. Kemudian orang-orang banyak yang dijadikan budak, kerja paksa dan sebagainya. Ada yang meninggal sampai puluhan juta, tapi akhirnya Uni Soviet runtuh juga. Kemudian di mana dulu, Kamboja nggak salah, ada partai komunis namanya Pol Pot itu. Pol Pot itu orang gila itu. Masa semua orang kota dipindahkan ke desa, disuruh bertani, mencakul dan sebagainya. Kemudian para pandita, para bisu-bisu disuruh nggarap ladang juga. Itu kan gila banget, sampai banyak yang mati kelaparan. Tapi itu cuma umurnya sebentar, malah cuma 3 tahun 4 tahun doang. Ya nggak ada 10 tahun kalau ya nggak ada 10 tahun. Ya tadi kesenangan-wenangan itu pasti ada, tapi itu nggak akan selamanya. Dan sekarang apa yang dialami oleh rakyat Palestina jelas merupakan kezaliman. Tapi saya yakin itu nggak akan selamanya, pasti akan berakhir. Kemudian hikmah selanjutnya adalah apa yang menimpa Bani Israel juga pasti akan menimpa umat Islam jika melakukan hal yang sama. Di sini Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Dustur Al-Wahdah As-Saqafiyah itu mengingatkan kepada kita bahwa beliau menulis seperti ini: Ma hadasa li Bani Israila yumkinu ayyahtusa li ayyi ummatin tatruka dinaha wa tatabba'u ahwa'aha, yang artinya apa yang terjadi kepada Bani Israel dapat terjadi pada umat manapun yang meninggalkan agamanya dan mengikuti hawa nafsunya. Kemudian hikmah selanjutnya adalah pentingnya menjaga ilmu dan ulama. Di sini Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa hilangnya ulama merupakan tragedi besar yang menimpa Bani Israel. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan seperti ini: Mautul alimi musibatun la tujbaru wa zulmatun la tusaddu wa huwa najmun tumisa wa mautu qabilatin aisaru min mauti alimin, yang artinya kematian seorang alim, seorang cendekiawan atau seorang ulama adalah musibah yang tidak tertanggungkan dan celah yang tidak bisa tertutup. Ia adalah bintang yang padam, dan kematian satu suku lebih ringan daripada kematian seorang alim. Ini bukan maksudnya merendahkan itu ya, bukan merendahkan satu kabilah. Jadi intinya kan di zaman dahulu ketika ada satu orang alim, satu orang cendekiawan, satu orang profesor, itu bisa mensejahterakan satu negara. Tapi kalau hanya satu kabilah atau satu suku, itu kontribusinya ya nggak terlalu banyak ya. Ini kan berbicara kontribusi. Jadi satu orang ulama, satu orang cendekiawan, satu orang profesor itu ketika mereka bisa berkontribusi, bisa mensejahterakan satu kota bahkan satu negara. Tapi kalau hanya satu suku yang biasa-biasa aja, yang nggak ngapa-ngapain, itu nggak banyak kontribusinya. Nah itu maksudnya. Kemudian kita akan berbicara komparatif terhadap sumber-sumber lain. Yang kita bicarakan tadi kan berasal dari sumber-sumber Islam. Nah kalau kita melihat sumber Yahudi sendiri, apa benar sih dulu pernah terjadi tragedi itu, pemusnahan Bait Suci yang pertama dan kedua? Ternyata jawabannya iya. Misalnya kita melihat kitab Ratapan dalam Perjanjian Lama, itu juga menegaskan hal yang sama. Jadi dalam kitab Ratapan dalam Perjanjian Lama menggambarkan penderitaan Yerusalem dengan bahasa yang mirip. Bahasanya seperti ini: bagaimana terjatuh kota yang ramai itu, ia yang dahulu penuh dengan bangsa sekarang menjadi seperti janda.
Ini dalam kitab Ratapan yang digambarkan dulu kota Yerusalem yang sangat ramai, megah, pusat perdagangan di bangsa-bangsa yang ada di situ. Ternyata sekarang sunyi, sengang, yang ada hanya api dan asap. Ya, itu gambaran dari sumber Yahudi sendiri, yaitu dalam Perjanjian Lama. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah Bani Israel ini adalah ada banyak sebenarnya, cuman kita ambil poin-poinnya ya. Yang pertama, kesempurnaan dari keadilan ilahi. Jadi keadilan ilahi ini bersifat mutlak ya, bahwasanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Jadi ketika ada suatu bangsa kok mendapatkan cobaan yang besar ya, mendapatkan kezaliman, mendapatkan kerusakan, itu bukan karena Allah menzalimi mereka, bukan. Allah itu tidak berbuat jahat, akan tetapi itu adalah hasil atau akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Dan hal ini bisa menimpa Bani Israel atau bisa menimpa bangsa manapun juga. Maka ketika ada bangsa kok di dalamnya melakukan kerusakan, melakukan kejahatan, melakukan penyimpangan, ya tunggu saja, entah dibinasakan oleh alam atau dijajah oleh bangsa lain. Kesimpulan kedua, setiap perbuatan itu memiliki konsekuensi yang setimpal dalam sistem ilahi. Dan ini mungkin yang di agama lain itu kan ada konsep karma itu ya, bahwa setiap perbuatan itu ada karmanya. Di Islam pun itu kurang lebih sama lah intinya. Jadi ketika kita berbuat kejahatan, entah itu individu atau sekelompok masyarakat atau suatu bangsa, itu juga akan mendapat karmanya atau mendapat balasan yang setimpal. Nah, entah itu balasannya di dunia langsung atau nanti di akhirat atau dua-duanya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kehancuran suatu peradaban itu biasanya bermula dari kehancuran moral dan spiritual. Ketika moralnya hancur, spiritualnya hancur, itu peradaban ini tinggal menunggu waktu. Dan sekarang tanda-tandanya itu sudah muncul di barat. Kalau kita ke barat, barat itu ya Eropa dan Amerika, itu moral sudah hancur-hancuran, spiritual sudah hancur-hancuran. Dan itu ya sekarang tunggu saja, mereka pasti akan hancur. Jadi bangsa Eropa yang dulu gagah berani, gagah perkasa menjajah bangsa-bangsa lain, tapi sekarang coba lihat, Amerika masih berjaya, tapi Eropa sekarang Eropa sudah jarang banget kedengaran suaranya di dunia internasional. Ya paling-paling ya Inggris, Prancis, Spanyol, Itali, paling itu aja, negara itu aja. Tapi negara yang lain sudah hampir nggak ada kedengarannya. Misalnya Belanda itu dulu menjajah Indonesia, menjajah sebagian Amerika Selatan dan sebagainya. Sekarang suaranya sudah hampir nggak ada. Itu sudah cukup Belanda. Portugis dulu juga, Portugis negara jajahannya itu ada di seluruh dunia. Sekarang sudah nggak kedengaran. Spanyol pun sudah redup. Ya paling ya Inggris, Jerman, Prancis, 3 negara ini paling yang masih kedengaran. Lainnya sudah nggak ada. Padahal dulu mereka adalah penjajah dunia ya, karena sudah hancur moralnya. Sekarang kan yang kedengaran Amerika, China, 2 negara ini kan. Yang lain itu sudah hampir nggak kedengaran. Ya karena tadi moralnya sudah hancur, agamanya sudah kopong, sudah nggak ada. Dan Amerika pun sekarang juga sudah mulai redup kan, sudah mulai tergantikan oleh China. Kalau kita lihat Amerika itu banyak kota-kota zombie di sana. Yang di Los Angeles, di New York juga banyak orang-orang seperti itulah, kecanduan barang-barang terlarang sampai kayak zombie gitu. Ini kalau moral ini terus-menerus dibiarkan, pasti akan diselip oleh China, Amerika ini. Ya karena moralnya nggak diurus, agamanya atau spiritualnya nggak diurus, ya pasti akan redup juga, akan hancur juga. Dan itu bisa menyentuh semua bangsa. Intinya semua bangsa kalau moralnya, spiritualnya tuh hilang, diabaikan, tunggu saja kehancurannya. Kemudian hikmah yang keempat, penjagaan ilmu dan ulama. Jadi
penjagaan atas ilmu dan ulama merupakan fondasi keberlangsungan peradaban. Jadi ulama di sini maknanya bukan kok ahli agama ya, bukan ya itu maknanya ya. Jadi di sini ulama ini maknanya secara umum ya, entah itu ahli agama atau ahli ilmu umum. Jadi ulama itu kan bahasa kitanya kan ilmuwan, saintis ya. Jadi orang yang ahli ilmu, seorang ilmuwan, ahli kedokteran, ahli farmasi, ahli biologi, ahli kehutanan, ahli astronomi, ahli geografi dan sebagainya itu masuk kategori ilmuwan. Makanya bangsa-bangsa yang maju itu sangat-sangat menghargai cendekiawan, sangat-sangat menghargai ilmuwan. Dulu Eropa bisa menjajah bangsa-bangsa yang lain, bisa menguasai bangsa-bangsa yang lain karena mereka sangat mengapresiasi terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmuwan-ilmuwan sangat dihargai oleh mereka. Makanya berjaya. Sekarang kan mulai redup kan. Sekarang Eropa ngurusin apa yang diurusin? Nggak jelas. Politik, kemudian SCW itu kan diurusi yang nggak jelas itu. LGBT lah, terus apalah, inilah hak perempuan lah yang nggak jelas yang diurusin. Makanya sekarang mulai redup. Sekarang mulai disaingi oleh Cina. Sekarang Cina itu sangat-sangat menghargai ilmuwan mereka. Jadi para ilmuwan, para dosen, para guru dibayar mahal, rela. Kemudian lembaga-lembaga riset didirikan, makanya sekarang mereka maju banget. Jadi intinya kalau suatu bangsa ingin maju, hargailah guru, hargailah dosen, hargailah para cendekiawan, hargailah para ulama, hargailah para saintis. Nah, itu pasti akan maju. Kalau Indonesia akan maju harusnya gitu. Tapi kan faktanya enggak. Di Indonesia guru aja digaji sangat-sangat nggak layak kan. Guru honorer berapa gajinya? 300.000. Ini buat makan 3 hari aja belum tentu cukup kalau kita di kota besar itu ya. Tapi sebaliknya gaji pejabat sampai miliaran itu buat apa? Makanya kan susah majunya kayak gitu. Karena ilmuwan, para ulama, para guru di Indonesia ini nggak dihargai. Makanya ya susah majunya. Kalau Indonesia ingin maju ya harusnya guru-guru yang dibayar mahal, bukan pejabat-pejabat yang nggak jelas itu. Kemudian hikmah yang kelima adalah sejarah merupakan guru yang terbaik. Ya benar sekali. Jadi kita boleh berguru kepada siapapun, tapi sejarah adalah guru yang terbaik. Jadi kalau kita ingin mengambil pelajaran, mengambil ilmu yang jelas-jelas terbukti ya belajarlah sejarah, bagaimana bangsa terdahulu bangkit, maju, lalu runtuh, itu semua ada di sejarah. Makanya Ibnu Arabi berkata seperti ini, Fiqh Bani Israil ibratun lil umami uliha ayyal baho wawul malayadumani, yang artinya dalam kisah Bani Israel terdapat pelajaran bagi semua bangsa bahwa kesewenang-wenangan dan kesuliman tidak akan abadi. Maka dengan memahami semua peristiwa-peristiwa ini, semua hal-hal ini, semua pelajaran-pelajaran ini, maka umat Islam dapat membangun peradaban yang adil, berdasarkan keadilan, ilmu dan ketakwaan, serta terhindar dari kesalahan-kesalahan yang telah menimpa atau telah menghancurkan peradaban-peradaban terdahulu. Kemudian kita lanjut teks Ibnu Katsirnya. Tsumma qala ta'ala in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha ay fa'alaiha, kama qala ta'ala man 'amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka akibatnya untuk dirimu sendiri. Artinya maka akibat buruknya kembali kepada diri kalian, sebagaimana firman Allah Ta'ala, barang siapa mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan maka dosanya akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Kemudian teks selanjutnya, wa qawluhu fa idza jaa wa'dul akhirati ay al-maratul akhirah ay idza afsadtumul marata as-saniyata wa jaa a'da'ukum liyasu'u wujuhakum ay yuhinukum wa yakfurukum wa liyadkhulul masjida ay baital maqdisi kama dakhuluhu awwala marrah ay fillati jasu fiha khilal diyar
Lalu yutabbiru ayudammiru wa yukhribu ma'alau ay ma'waharu alaihi tatsbiru asarubukum ayrahamakum ay fayasrifahum ankum. Dan firman-Nya, maka apabila datang janji azab terakhir kepada mereka, artinya kali yang terakhir atau yang kedua, yakni apabila kalian Bani Israel berbuat kerusakan untuk kali kedua, dan datang musuh-musuh kalian untuk menyeramkan wajah-wajahmu, yakni untuk menghinakan dan menundukkan kalian, dan untuk memasuki masjid Baitul Maqdis, yakni Baitul Maqdis, sebagaimana mereka memasukinya pada kali pertama, yakni pada kali pertama mereka menjelajah merusak di perkampungan-perkampungan, dan untuk membinasakan, yakni meruntuhkan dan menghancurkan segala yang mereka kuasai, yakni segala yang mereka taklukkan dengan sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, yakni maka Dia akan menghalau musuh-musuh itu dari kalian. Wa in udtum udna ay mata udtum ilal ifsadi udna ilal idalati alaikum fid dunya ma'ama nudakhiruhu lakum fil akhirati minal azabi wan nakali. Walihada qala ta'ala wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira ay mustaqaran wa mahsaran wa sijnan la mahita lahum anhu. Dan jika kamu kembali berbuat kerusakan, niscaya kami kembali mengazabmu. Artinya apabila kalian kembali pada perbuatan kerusakan, maka kami akan kembali memberikan kemenangan kepada musuh atas kalian di dunia, di samping apa yang kami simpan untuk kalian di akhirat berupa azab dan hukuman yang pedih. Oleh karena itu Allah berfirman, dan kami jadikan neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Artinya sebagai tempat menetap yang mengurung, penjara yang tidak dapat mereka hindari. Dalam ayat ini kita akan belajar tentang teologi kebebasan dan pertanggungjawaban. Jadi ada konsep kebebasan dan pertanggungjawaban. Sebenarnya manusia itu disetir oleh takdir 100% atau mereka diberikan pilihan kebebasan. Di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi menegaskan bahwa manusia itu diberikan pilihan sebebas-bebasnya, tapi nanti akan diberi pertanggungjawaban. Beliau berkata dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib seperti ini, hadhil ayatu aslun azimun fi bayani anna sawabal a'mali ya'udu ila fa'iliha wa uqubatuha alaihi wa hadha min kamali adlillahi ta'ala. Ayat ini adalah prinsip agung dalam menjelaskan bahwa pahala perbuatan kembali kepada pelakunya dan siksanya juga atasnya. Ini termasuk kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, beliau menganalisis seperti ini, al-insanu mukhayyarun wa musayyarun, mukhayyarun fil ikhtiyarihi wa musayyarun fi qadrihi wa hadha min asraril hikmatillahi ta'ala. Jadi artinya manusia itu sekaligus diberi pilihan dan ditentukan. Ia diberi pilihan dalam memilih tindakannya, namun ditentukan dalam takdirnya, dan ini merupakan bagian dari rahasia hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih dimaksud dengan mukhayyarun wa musayyarun, diberi pilihan tapi juga ditakdirkan? Dan di sini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan seperti ini. Mereka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa manusia memiliki ikhtiar atau pilihan, akan tetapi ikhtiar atau pilihan itu tetap berada dalam lingkup takdirnya atau qadarnya Allah. Konsep ini dikenal dengan istilah kasb atau usaha. Menurut Imam Al-Asy'ari, manusia melakukan suatu perbuatan, tetapi pencipta hakiki perbuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gini, manusia itu memilih untuk berjalan. Nah, itu pilihan manusia. Akan tetapi tenaganya, kemampuannya, dan terjadinya gerakan itu adalah ciptaan Allah, ya.
Jadi ketika saya memilih untuk berjalan, itu pilihan saya, tapi tenaganya dari Allah, kemampuan saya dari Allah, kemudian terjadinya gerakan saya berjalan itu juga dari Allah. Nah, itulah takdir. Jadi kita ada pilihan, ada ikhtiar, tapi di dalam ikhtiar itu ada takdir yang melingkupinya. Maka dengan demikian manusia itu bertanggung jawab atas pilihannya, meski semua terjadi dalam lingkup kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi kalau saya ini punya tangan saya untuk memukul orang, itu kan saya berdosa ya, karena saya punya pilihan untuk memukul orang. Tapi kan tangan saya, gerakan saya, tenaga saya itu semuanya sumbernya dari Allah. Nah, itulah takdir Allah. Ya. Jadi Allah tidak menghakimi takdirnya, tapi menghakimi pilihan yang saya buat itu. Jadi hukuman itu kan karena manusia itu memilih, pilihan yang mereka lakukan itulah yang nanti akan dihukum. Adapun yang lain-lain itu kan nggak dihukum. Kayak tangan tadi, tenaga saya itu dari Allah. Ya, maksudnya takdir Allah. Gerakan saya ini kan semua juga bersumber dari Allah ya. Kalau Allah nggak memberikan tenaga saya untuk bergerak, kan tangan saya nggak akan memukul orang. Nah, itu kan maksudnya takdir Allah. Tapi kan Allah yang dihukumnya pilihan saya untuk memukul orang, itu maksudnya. Kemudian Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah mengatakan seperti ini: Al-insanu khaliqun li af'alihi bil ikhtiyari wallahu khaliqun li qudratihi alal fi'li. Manusia adalah pencipta perbuatannya dengan pilihan, dan Allah adalah pencipta kemampuannya untuk berbuat. Kemudian Imam Al-Baqillani dalam kitab At-Tauhid berkata, Al-qasbu huwa iqtaranu qudratil abdi bil fi'li ma khalaqillahi lil fi'li. Jadi usaha adalah penyertaan kemampuan hamba dengan perbuatan beserta penciptaan Allah terhadap perbuatan tersebut. Nah, ini agak berat. Nah, ini mungkin ada pembahasan tersendiri ya tentang qada dan qadar. Jadi intinya adalah kalau menurut Imam Al-Baqillani, usaha adalah penyertaan kemampuan hamba ya dengan perbuatan beserta penciptaan Allah terhadap perbuatan tersebut. Jadi ketika saya tadi misalnya saya menggunakan tangan saya untuk menolong orang ya, ini kan saya memilih untuk menolong orang ya. Misalnya ada orang mau tenggelam, saya bantu. Nah, ini kan pilihan saya, nanti saya akan dikasih pahala karena saya menolong orang, karena saya memilih untuk menolong orang. Akan tetapi tadi gerakan saya, tenaga saya, kemampuan saya itu semuanya bersumber dari Allah. Nah, itu kan takdirnya Allah ya. Jadi pilihan saya untuk berbuat baik itu beserta dengan takdirnya Allah. Pilihan saya untuk berbuat jahat itu juga beserta dengan takdirnya Allah. Tapi nanti Allah akan menghukumi sesuai dengan pilihan yang saya buat. Kemudian pendapat dari ulama salaf dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa manusia memang punya kehendak, ya, tapi kehendaknya terikat dengan kehendak Allah ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takwir ayat 29, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah." Nah, dan kalian tidak menghendaki sesuatu kecuali Allah menghendakinya. Jadi manusia bukan robot yang dipaksa, tapi juga bukan makhluk yang bebas mutlak ya. Jadi tengah-tengah. Kita bukan robot yang atau wayang yang digerakkan seenaknya, enggak, karena kita punya pilihan ya. Tapi kita juga bukan free will 100% ya. Karena kita kan juga buktinya nggak bisa memilih lahir kita kan. Kita nggak bisa memilih orang tua kita nggak bisa memilih tempat lahir kita nggak bisa memilih warna kulit dan rambut kita. Jadi tengah-tengah. Nanti ada juga pandangan dari ulama yang ekstrim. Jadi misalnya ada pandangan dari Jabariyah. Jabariyah itu yang pertama ekstrim, ini yang dianggap sesat ya. Tapi sekarang sudah nggak ada. Kalau menurut Jabariyah itu yang serba takdir, semuanya itu takdirnya Allah semuanya. Kita berbuat jahat, berbuat baik itu sudah ditakdirkan. Nah, ini yang salah. Nah, kalau pandangan Jabariyah begini. Mereka berpendapat bahwa manusia tidak punya kehendak sama sekali. Semua gerakannya murni dipaksa oleh Allah. Pandangan ini dianggap menyelisih dalam syariat, karena jika manusia tidak punya pilihan, maka tak ada makna pahala dan dosa. Ya tadi. Nah, kalau semuanya itu takdirnya Allah, itu buat apa kita ada pahala dan dosa? Kenapa kok orang-orang kafir dimasukkan ke neraka? Karena itu sudah ditakdirkan kan gitu. Maka ini pandangan yang salah.
Maka pandangannya benar adalah kenapa orang kafir dimasuki ke neraka, ya karena pilihan yang mereka lakukan dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Walaupun beserta dengan tindakan dan pilihan itu ada kontribusi dari Tuhan juga. Kemudian sebaliknya ada juga pandangan qadariyah. Kalau pandangan qadariyah itu sebaliknya, takdir itu nggak ada. Jadi manusia 100% free will, 100% punya kehendak. Kalau pandangan qadariyah seperti ini, mereka berpendapat bahwa manusia bebas secara mutlak menciptakan perbuatannya sendiri tanpa campur tangan Allah. Ini juga ditolak karena bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulan dari pandangan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah satu, manusia itu mukhayyar, diberi pilihan dalam hal ikhtiar, misalnya sholat, jujur atau berbuat dosa. Itu semua adalah pilihan yang manusia pilih, ya. Karena itu ya dituntut untuk bertanggung jawab nanti di akhirat. Kemudian manusia juga muyasar, yang ditentukan atau ditakdirkan dalam hal-hal yang di luar ikhtiar, seperti tempat lahir, mati, jenis kelamin, rezeki, ras, dan sebagainya. Itu kan juga semuanya itu dalam kategori takdir, ya, atau muyasar. Jadi tengah-tengah antara diberi pilihan dan juga ditakdirkan. Kemudian inilah keseimbangan antara ikhtiar manusia dan takdir Allah, ya. Bagian dari hikmah ilahi yang tidak sepenuhnya bisa dijangkau oleh akal manusia. Sekarang sudah selesai penjelasan tentang surat Al-Isra ayat 4-8 yang berbicara tentang kehancuran Bani Israel, bahwasanya di zaman dahulu Bani Israel pernah berbuat kerusakan 2 kali dan dihukum oleh Allah lewat musuh-musuh mereka, lewat Babilonia, lewat bangsa Asyur, lewat bangsa Romawi dan sebagainya. Bahkan Bait Suci pernah dihancurkan 2 kali dan sampai sekarang itu tinggal puing-puingnya doang, yaitu tembok ratapan yang biasa digunakan oleh orang Yahudi untuk berdoa. Dan sekarang ketika Bani Israel sudah ngumpul lagi di tanah itu, di tanah Israel atau Palestina, ternyata mereka mengulangi lagi berbuat kerusakan lagi. Mereka mulai membantai lagi bangsa yang ada di sekitarnya, khususnya bangsa Palestina. Dan itu tinggal menunggu waktu karena sejarah terus berulang. Entah sekarang tahun 2025, ya. Nah, itu mungkin nggak akan lama lagi. Saya yakin Bani Israel akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktunya sudah dekat.